Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septini Cahyo. Saya adalah mahasiswa Universitas Widyatama, program studi S1 Naik Sipil. Saya akan memaparkan tugas besar yang berjudul Manajemen Mutu. Tugas besar ini sebagai bahan untuk persyaratan kelulusan mata kuliah pengantar manajemen mutu yang pada kali ini dibimbing oleh dosen mata kuliah tersebut oleh Bapak Haryanto Zaidul Far STMT. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah suatu proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu selama proyek berlangsung, di mana hasil proyek memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan, kepuasan pelanggan terjamin, parameter dan persyaratan peraturan dipatuhi serta hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya. Prinsip manajemen mutu itu sendiri ada 8, di mana yang pertama yaitu fokus pelanggan, customer focus. Ada yang kedua yaitu kepemimpinan, leadership. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan, involvement of people. Yang keempat ada pendekatan proses approach. Yang kelima ada pendekatan sistem pada manajemen, sistem approach to management. Yang keenam perbaikan berkelanjutan, continual improvement. Yang ketujuh ada pendekatan fakta pada pengambilan keputusan atau factual approach to decision making. Dan yang ke-8 itu hubungan pemasok yang saling menguntungkan, mutually beneficial supplier relationship. Nah, kita akan membahas satu-satu dari prinsip-prinsip tersebut, di mana yang pertama itu fokus pelanggan. Fokus pelanggan, loyalnya pelanggan akan dipengaruhi oleh mutu suatu produk. Nah, hal-hal yang menggambarkan pelanggan, seperti umumnya, pengunjung terpenting di kantor, pelanggan itu membutuhkan pelayanan kita, pelanggan adalah tujuan pekerjaan kita, pelanggan menentukan keberhasilan organisasi, pelanggan menjadi fokus utama pelayanan. Nah, manfaat fokus pada pelanggan ini adalah pertama yaitu kita mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan. Dua itu meningkatkan efektivitas sumber daya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan organisasi dan pelanggan. Yang kelima, tentu membantu mengukur dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, prinsip yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan itu secara harfiah itu adalah kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Nah, dari prinsip kepemimpinan itu ada 3 fungsi, yaitu yang pertama membagi tugas anggota organisasi, mengajak anggota mencapai tujuan bersama, mendorong anggota ikut mengambil keputusan. Nah, pentingnya kepemimpinan dalam manajemen mutu ini, pemimpin menentukan keberhasilan organisasi, pemimpin mengarahkan visi tujuan organisasi, pemimpin mengembangkan potensi SDM, pemimpin memperhatikan kebutuhan semua pihak, pemimpin menyediakan sumber daya dan target. Selanjutnya itu prinsip ketiga itu ada keterlibatan personil. Keterlibatan personil menekankan bahwa setiap kegiatan dalam proses saling berkaitan untuk menghasilkan output yang bermutu. Keberhasilan mutu hanya dapat tercapai jika seluruh anggota organisasi peduli dan terlibat aktif pada prosesnya. Aktivitas utama pada prinsip ketiga keterlibatan personil ini itu satu, memahami peran dan kontribusi dalam perusahaan. Kedua, mengidentifikasi serta mengatasi hambatan kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masalah dan solusi. Yang keempat, mengevaluasi kinerja bersama. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan pengalaman. Yang keenam, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir, berdiskusi terbuka mengenai masalah dan isu kerja yang lagi dikerjakan. Nah, manajemen mutu akan efektif jika semua personel berperan aktif dan sadar akan tugas serta tanggung jawab mereka. Lanjut, prinsip keempat, pendekatan proses. Pendekatan proses ini dalam manajemen mutu menggunakan konsep IPO, input, process, output, yaitu memastikan kualitas pada input, proses, dan output secara menyeluruh. Nah, aktivitas utama dari prinsip keempat ini yaitu menentukan aktivitas penting untuk mencapai hasil, memetakan urutan interaksi proses, merencanakan proses untuk mewujudkan produk, menganalisis dan mengukur aktivitas utama, serta mengoptimalkan sumber daya, metode, hingga bahan. Manfaatnya, pengguna sumber daya lebih efektif dan hemat biaya, proses kerja lebih cepat dan efisien, hasil lebih konsisten dan mudah diprediksi, hingga perbaikan menjadi lebih fokus dan terarah.
Nah, prinsip kelima, pendekatan sistem pada manajemen mutu. Pendekatan sistem dalam manajemen ini menekankan bahwa seluruh proses dan bagian organisasi saling terhubung serta bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Inti dari prinsip ini, setiap proses saling berkaitan dan terintegrasi. Sistem membantu mengubah input menjadi output secara terarah. Pengolahan proses yang terhubung meningkatkan pencapaian sasaran organisasi tersebut. Manfaatnya, membantu organisasi mencapai tujuan lebih efektif dan efisien, memahami hubungan antar proses dalam sistem, memperjelas tugas dan tanggung jawab tiap bagian, mempermudah pengendalian dan evaluasi proses, serta yang terakhir itu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Prinsip keenam itu perbaikan berkesinambungan manajemen mutu. Perbaikan yang berkesinambungan dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi tujuan tetap organisasi, bahwa organisasi tidak boleh puas terhadap hasil yang telah dicapai, yaitu setiap saat, setiap waktu harus memposisikan kinerja untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Harus selalu ada peningkatan kinerja dari setiap periodenya, per bulan, per tahun, tahun ke tahun. Nah, aktivitas dari prinsip keenam ini mengevaluasi dampak perubahan oleh manajemen mutu terhadap pelanggan, mengkualifikasi proses, mencari dan menghilangkan masalah proses, melakukan studi banding proses untuk meningkatkan kinerja, melihat kembali kualifikasi secara berkala, menertibkan dokumen manajemen mutu. Prinsip ketujuh, pendekatan faktual. Pendekatan faktual ini menekankan bahwa pengambilan keputusan yang efektif harus berdasarkan data, informasi, fakta, fakta yang valid, objektif, serta tidak bias. Aktivitas dari prinsip ketujuh ini seperti memastikan data akurat dan mudah diakses, menganalisis data dengan metode yang tepat dan sistematis, mengevaluasi pilihan berdasarkan fakta dan konsekuensinya, melakukan penilaian dan negosiasi secara objektif, serta mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis faktualnya. Prinsip ini membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat, percaya, dan efektif. Terakhir, prinsip yang ke-8, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Nah, prinsip hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan ini adalah upaya untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dengan pemasok untuk memelihara kerjasama ataupun jaringan kinerja dan preferensi dalam jangka panjang. Manfaatnya sendiri, ya kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua pihak, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar ataupun kebutuhan dan harapan pelanggan, serta mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. Nah, manajemen mutu pada proyek konstruksi ini sendiri, manajemen mutu konstruksi merupakan sistem prosedur dan standar kerja yang bertujuan memastikan proses konstruksi berjalan sesuai kebutuhan dan persyaratan proyek. Penerapan manajemen mutu sangat penting karena dapat membantu menghemat biaya, meningkatkan keselamatan kerja, menghasilkan kualitas proyek yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pengendalian mutu dilakukan melalui rencana mutu proyek yang berisi tujuan, metode, prosedur, pelaksanaan untuk mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen untuk pengendalian mutu. Selanjutnya kita masuk ke dokumen untuk pengendalian mutu. Dalam pelaksanaan pengendalian mutu proyek ini, diperlukan beberapa dokumen penting sebagai acuan agar pekerjaan dan hasil proyek sesuai dengan perencanaan. Di mana dokumen tersebut meliputi ada spesifikasi teknis dan ada gambar kerja. Spesifikasi teknis berisi uraian lengkap dan jelas mengenai proyek yang akan dikerjakan agar pelaksanaan dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. Sedangkan gambar kerja merupakan gambar acuan untuk mewujudkan rancangan menjadi bentuk fisik proyek ini. Gambar kerja yang akurat, detail, telah disetujui akan membantu pelaksanaan proyek berjalan dengan tepat dan terarah. Yang ketiga ada rencana mutu kontrak RMK. Rencana mutu kontrak merupakan pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan proyek. Dokumen ini digunakan untuk memastikan hasil akhir proyek sesuai dengan syarat teknis yang telah disepakati dalam kontrak serta menjadi acuan pengendalian proses pelaksanaan agar proyek menghasilkan kualitas yang sesuai harapkan.
Nah, dari RMK ini ada dokumen administrasi, ada instruksi teknis, dokumen administrasi digunakan untuk pendukung pandangan mutu proyek, seperti hasil uji lapangan, request work, dan berbagai catatan proyek lainnya. Instruksi teknis berisi biasanya petunjuk kerja untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan proyek serta menjadi panduan bagi tim maupun kelompok kerja yang terlibat. Rencana mutu kontrak RMK. Rencana mutu kontrak ini eh, adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan pembangunan proyek dan sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. RMK ini sendiri dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti tadi yang dijelaskan. Isi RMK biasanya mencakup struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, jadwal, persyaratan teknis, serta proses verifikasi dari si penyedia. RMK berbeda dengan manual mutu perusahaan karena RMK ini lebih ke pengenalan mutu satu proyek tertentu yang sudah ditentukan atau yang sedang dijalani. Maksud penyusunan RMK ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan dan pengenalan pekerjaan baik bagi penentu kebijakan maupun pelaksana proyek, serta membantu mendeteksi penyimpangan mutu sejak dini melalui inspeksi dan pengecekan pekerjaan. Nah, isi laporan dari RMK ini ada eh, di bab umum, informasi, sasaran mutu, persyaratan teknis administrasi, struktur organisasi, tugas, tanggung jawab wewenang, bagian ahli pelaksanaan kegiatannya, jadwal pelaksanaan kegiatan, peralatan, personil, jadwal arus kas, rencana verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi, dan pengujian. Serta ada daftar kriteria penerimaan, daftar dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan, daftar induk rekaman-rekamannya. Nah, referensi penyusunan RMK ini berasal dari KAK, kerangka acuan kerja, dari dokumen-dokumen yang tersedia sebagai acuan, daftar peralatan, jadwal pelaksana pekerjaan, standar prosedur, desain, inspeksi, dan tes, struktur organisasi yang pelaksananya, uraian tugas pelaksana, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Isi pengaturan dalam RMK apa aja ada. Si pengaturan dalam RMK itu ada struktur organisasi pelaksana pekerjaan di lapangan, pembagian tugas, wewenang, dan mekanisme hubungan kerja. Seperti bagian struktur organisasi proyek, di situ di RMK itu tercantum. Yang B ada daftar personil dan tenaga ahli beserta tugas, tanggung jawab, dan lampak penugasannya. Nah, contohnya ada tabel berikut ini, tabel jadwal penugasan tenaga ahli seperti tenaga tim leader, tenaga ahli struktur, tenaga ahli mekanikal, interior, lingkungan, dan lainnya. Nanti tertera jumlah tenaga yang dibutuhkan itu ada berapa orang, serta lama penugasannya. Bisa hitungan bulan atau minggu ke 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu uraian kegiatan kerja seperti survei, pengukuran, penyelidikan, analisis data, inspeksi, dan pengujian yang digambarkan dalam bagan alir, biasanya flowchart. Contohnya seperti bagan alir berikut nih, bagian alir pekerjaan konstruksi jalan, pengembalian kondisi dan pengadaan minor seperti ini. Bagian alirnya dari mulai survei, perencanaan detail, hingga ke hasil akhir pembayaran. Nah, isi pengaturan MK selanjutnya ada eh, standar eh, standar prosedur, standar desain, perubahan teknis, instruksi kerja, serta kriteria penerimaan pekerjaan. Mungkin yang lebih gampangnya SOP gitu ya. Standar operasional prosedur di RMK ini tercantum SOP. Nah, metode inspeksi, selanjutnya metode inspeksi, pengujian, pengendalian, pekerjaan, jadwal pelaksanaan inspeksi, dan tes, serta gambar penerimaan. Dan selanjutnya produk dan laporan yang wajib dibuat beserta jadwal penyerahan. Nanti ada lembar pengesahan, rencana mutu kontrak, jadwal pelaksanaan, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. Nah, RMPK ini adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. RMPK ini biasanya merupakan bagian dari dokumen kontrak yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, dan pengujian, serta pengendalian pemasok dan subpenyedia jasa.
Nah, penyedia jasa konstruksi menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai kerja. Setelah menerima SPMK, si penyedia jasa ini langsung bikin RMPK. Dan dokumen ini dibahas dalam rapat kick-off meeting. Nah, eh, apa beda RMK dan RMPK ini? RMK itu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu, tahapan, dan hasil kegiatan sesuai persyaratan pekerjaan. RMK merupakan bagian dari sistem manajemen mutu, sedangkan RMPK dokumen yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Oh, ini lebih spesifik ke konstruksi untuk merencanakan penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan. MPK memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, pengujian, serta pengendalian penyedia jasa pemasukan acuan pelaksanaan proyek. Jadi intinya RMPK itu tuh lebih ke RMPK itu sudah menjurus ke pekerjaan konstruksi. Penjelasan RMPK biasanya dilakukan pada awal proyek atau sebelum pekerjaan dimulai agar pihak terkait memahami proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek. RMPK digunakan pada berbagai proyek konstruksi seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dan proyek lainnya yang memerlukan pengendalian mutu dan keselamatan kerja pastinya. Selanjutnya ada apa quality assurance. Sebenarnya ada QA dan QS dalam konstruksi ini seperti apa kita bahas. Quality assurance ini eh, dan quality control dalam konstruksi. Dalam dunia proyek konstruksi, QA dan QC ini merupakan dua konsep penting dalam pengendalian mutu. Nah, CQA ini sendiri berfokus pada proses untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan agar mutu dapat tercapai. Sedangkan CQC ini merupakan kegiatan inspeksi, eh, pengujian dan pemantauan hasil pekerjaan untuk memastikan produk layanan sesuai standar kualitas yang ditetapkan serta mendeteksi ketidaksesuaian yang terjadi. Jadi antara QA dan QC, eh, mana yang duluan? Yang duluan QA, setelah itu baru QC. Beberapa karakteristik QC yang perlu diperhatikan, yaitu pengujian produk. QC melakukan pengujian produk sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Inspeksi. QC melibatkan inspeksi terhadap produk atau komponen untuk memastikan hasil pekerjaan dan tindakan perbaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan tindakan perbaikan dengan mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki produk, dan mencegah masalah serupa terjadi kembali. Jadi si QC ini tuh dia pasti menguji produk, pasti menginspeksi, dan nanti akan memberikan semacam tindakan perbaikan. Sedangkan si QA tadi, si Quality Assurance tadi, CQA ini adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. CQA ini berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Makanya seperti yang disampaikan tadi bahwa CQA ini lebih dahulu. Beberapa karakteristik QA yang perlu diperhatikan. QA ini itu melakukan perencanaan kualitas. Jadi QA ini melibatkan perencanaan kualitas secara matang, termasuk penetapan kualitas standar, identifikasi risiko, dan strategi untuk menjaga kualitas tetap konsisten. Si QA ini melakukan audit dan pemantauan. QA ini melakukan audit dan pemantauan proses proyek secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mencegah potensi masalah kualitas. Dan si QA ini melakukan pengembangan keterampilan. Jadi QA ini mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan tim melalui pelatihan, sertifikasi, dan peringatan proses guna mencapai kualitas yang diharapkan. Nah, perbedaan utama antara QC dan QA.
perbedaan antara kalau dalam faktor fokus, QC ini berfokus pada identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian produk layanan. Berarti satu QC ini tuh berfokus pada perbaikan atau ketidaksesuaian identifikasi dari produk yang sudah jadi. Nah, sedangkan si QA berfokus pada pencegahan. Jadi sebelumnya pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit maupun pemantauan proses si produk ataupun layanan sebelum dilaksanakan. Nah, waktu pelaksanaan, QC ini dilakukan setelah produk selesai produksi, sedangkan QA diterapkan selama seluruh proses proyek, berarti dari awal sampai selesai. Kalau faktor tujuan, QC ini bertujuan memastikan hasil akhir eh, sesuai standar kualitas, sedangkan si QA itu memastikan proses. Nah, jadi QC memastikan si produk, QA memastikan proses. Nah, faktor peran dalam konstruksinya, CQA ini memastikan proses proyek memenuhi standar dan mencegah risiko kesalahan. Sedangkan QC memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, memastikan tidak adanya kegagalan atau melakukan perbaikan jika ditemukan masalah. Ini contoh bagian perbedaan antara CQA dan QC. Nah, manfaat penerapan QA, Quality Assurance dalam proyek konstruksi. Manfaatnya yang pertama yaitu peningkatan kualitas pastinya. Yang kedua itu manajemen proyek yang lebih baik. Yang ketiga peningkatan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Yang keempat pengurangan biaya dan pekerjaan ulang. Nah, yang kelima peningkatan keselamatan. Cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Jadi kita harus memahami bahwa eh, meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi itu tuh harus mengikuti dan menentukan tahapan-tahapan step poin-poin berikut. Nah, yang pertama menentukan tujuan kualitas dulu, menetapkan sasaran mutu yang spesifik, terukur, realistis dan sesuai kebutuhan proyek. Nah, yang kedua daftar tugas yang baik. Jadi caranya itu ya membuat daftar tugas yang baik, menggunakan daftar tugas atau standar kerja yang jelas agar proses kualitas lebih terarah. Yang ketiga, fokus pada alur kerja berkualitas. Jadi kita tuh mengelola kualitas secara efektif melalui pembagian tugas yang jelas, waktu yang jelas, hasil kerja yang jelas, gitu. Nah, yang keempat, mengidentifikasi tanggung jawab setiap pihak atau tim yang bertanggung jawab itu tuh terhadap inspeksi kemudian penilaian mutu, jadi harus ditentukan dengan jelas. Cara meningkatkan jaminan kualitas dalam produk selanjutnya yaitu menilai risiko secara berkala. Jadi kita tuh harus menilai risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas dalam saat proses pelaksanaan gitu. Sehingga kita bisa menentukan strategi penanganannya. Yang keenam itu standarisasi proses dan sistem. Jadi kita tuh harus menerapkan standar dalam pengumpulan data, dokumentasi, dan proses kerja agar kualitas lebih konsisten. Yang ketujuh menetapkan prosedur untuk memantau dan memeriksa pekerjaan. Jadi kita tuh membuat prosedur inspeksi, audit, peninjauan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedelapan kita mendokumentasikan dan melacak aktivitas untuk kontrol kualitasnya. Jadi kita harus mencatat seluruh aktivitas pengendalian mutu dan masalah yang ditemukan. Eh, yang kesembilan, melatih dan mendidik staf. Jadi kita harus memberikan pelatihan mengenai teknik, prosedur, atau teknologi agar staf itu mampu menjaga, malah meningkatkan kualitas. Gitu. Nah, yang ke-10, menggunakan teknologi untuk memperlancar proses memanfaatkan perangkat lunak atau manajemen kualitas yang mempermudah kontrol kualitas itu tuh sangat penting sebagai penyimpan data kolaborasi dan pelaporan proyek itu tuh dengan zaman sekarang serba AI, kenapa tidak kita menggunakan teknologi untuk melancarkan proses guna menjamin kualitas dalam konstruksi. Nah, kapan kita menggunakan jaminan kualitas atau quality assurance ini tuh? Itu seperti yang jelaskan tadi di tahap awal sampai akhir. Ya, di perencanaan proyek, sepanjang siklus hidup proyek, sebelum tahap kritis pastinya. Pada proyek berisiko tinggi juga pastinya.
Perencanaan sudah pasti, sepanjang siklus sudah pasti. Nah, sebelum memasuki fase penting proyek untuk memastikan standar mutu terpenuhi dan masalah dapat diatasi di awal. Berarti ini sebelum tahap kritis, jangan sampai nunggu kritis. Nah, pada proyek berisiko tinggi, eh, berarti ini sama pas perencanaan proyek. Kalau kita udah tahu proyek itu berisiko tinggi, pasti kita harus tahap awal proyek itu menetapkan standar kualitas gitu untuk menjamin merencanakan jaminan kualitasnya. Aspek yang harus dipenuhi untuk QA ini ada menjalankan proses sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, mengawal strategi pencapaian kualitas agar sesuai standar, metode kerja, urutan pekerjaan, serta kesiapan material, alat, dan tenaga kerja. Mengevaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai, mengidentifikasi serta mencegah potensi masalah, memverifikasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap kualitas biaya waktu sesuai rencana awal. Pentingnya QC dalam proyek konstruksi. QC itu penting untuk memastikan keselamatan, meningkatkan kepuasan pelayanan pelanggan. Uh, QC ini penting untuk pengendalian biaya. QC ini penting untuk kepatuhan peraturan. QC ini penting untuk keunggulan kompetitif. Mungkin secara umum memastikan keselamatan udah tahu, pengendalian biaya udah jelas, kepatuhan terhadap hukum juga, apalagi keunggulan kompetitif, apalagi paling QC ini tuh yang perlu dipoinkan meningkatkan kepuasan pelanggan. QC ini membantu menghasilkan proyek sesuai spesifikasi dan harapan klien sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Products. Aspek fokus QC. Aspek fokus QC ini tuh yang pertama kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan bahan produk yang tepat, pelaksanaan pekerjaan yang terampil, penyelesaian tepat waktu sesuai anggaran, kepuasan klien. Pihak terlibat dalam kontrol kualitas proyek konstruksi itu biasanya manajer proyek. Manajer proyek itu pasti bertanggung jawab terhadap kualitas proyek secara keseluruhan, menetapkan sasaran kualitas, menyusun rencana mutu, dan mengawasi pelaksanaan. Tim kontrol kualitas, tim QC, melakukan inspeksi, pengujian, dan audit untuk menemukan penyimpangan serta memberi tindakan perbaikan. Nah, perencana dan insinyur menyusun rencana dan spesifikasi teknis sesuai standar kualitas serta memastikan proyek aman dan layak dilaksanakan. Ya, selanjutnya pihak yang terlibat dalam QC ini tuh kontraktor dan subkontraktor pastinya, karena mereka yang akan melaksanakan semua proses pelaksanaan pekerjaan, prosedur pekerjaan. Pemasok juga nih sama kontraktor subkontraktor karena dia yang menyediakan material untuk produk, dan klien atau pengguna akhir. Nah, si klien itu biasanya pada QC itu memberikan masukan dan umpan balik sebagai dasar sasaran mutu proyek agar hasil sesuai harapan dan kebutuhan sebagai pengguna. Nah, cara melakukan uh, quality control dalam konstruksi, pertama yaitu memilih anggota tim yang tepat dulu, memilih kontraktor, subkontraktor, dan pemasok yang berpengalaman serta memiliki reputasi yang baik. Kedua itu menetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas. Jadi harus menentukan standar pekerjaan, bahan, jadwal yang jelas dulu. Dan itu menetapkan ekspektasi pemasok dan kontraktor sejak awal. Sama ini, menetapkan spesifikasi. Poin 2 dan poin 3 sama. Yang keempat itu memilih material yang sesuai, masih sama. Kalau kita memilih pemasok atau vendor sejak awal yang jelas, pasti ya ujung-ujungnya kita juga berkacamata dari material yang mereka sediakan harus sesuai. Kelima itu memastikan keselamatan dan kepatuhan. Memastikan pekerja mengikuti protokol keselamatan serta mematuhi kode dan peraturan bangunan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi. Yang ketujuh, melindungi pekerjaan yang telah selesai. Melakukan pemeriksaan pengujian akhir agar hasil konstruksi memenuhi standar kualitas. Oke. Berarti suatu produk yang telah selesai ini tuh, tetap harus diuji dia hasil akhir. Nah, yang ke-8 adalah melakukan audit dan pengujian. Nah, ini. Nah, yang ke-9 berinvestasi dalam teknologi. Yaitu tadi kan pada zamannya AI sekarang menggunakan perangkat lunak dan teknologi yang meningkatkan proses hingga mengurangi kesalahan.
Nah, masalah umum eh, QC dalam konstruksi solusinya yaitu biasanya QC itu pasti menemukan pekerjaan yang buruk, pengerjaan yang buruk. Penyebabnya biasanya kurang pelatihan atau pengawasan. Nah, dampaknya pekerjaan akan mengalami eh, pekerjaan ulang dan pastinya eh, risiko keselamatannya itu bakal lebih berbahaya gitu. Jadi solusinya untuk pengerjaan yang buruk ketika masalah umum yang ditemukan pengerjaan yang buruk itu solusinya biasanya eh, kita tingkatkan pelatihan pengawasan kerjanya. Kedua yaitu kekurangan material. Penyebabnya biasanya material di bawah standar. Nah, biasanya ini kurang teliti terkait penyediaan material, jadi dampaknya itu kualitas bangunan menurun dan proyek jadi bisa tertunda. Gitu. Solusinya ya pemeriksaan awal lagi, pemeriksaan rutin juga terkait pengiriman material ataupun pemilihan pemasok di awal. Nah, yang ketiga itu kesalahan rencana. Penyebabnya itu biasanya gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap. Nah, mungkin ini eh, ya, maksudnya perencanaannya yang nakal atau gimana. Dampaknya itu biaya bertambah dan proyek jadi terlambat pastinya. Isi gambarnya belum ada ya, proyeknya gimana mau jalan, pasti terlambat. Jadi solusinya gunakan perencanaan detail dan koordinasi dengan baik. Jadi di awal itu udah balance. Yang keempat itu kurangnya kontrol kualitas. Penyebabnya itu inspeksi dan pengujian yang kurang. Dampaknya itu hasil pekerjaan tidak sesuai standar. Jadi solusinya lakukan inspeksi rutin dan kontrol eh, untuk mutu yang sangat ketat. Gitu. Yang kelima, perencanaan tidak memadai. Penyebabnya biasanya manajemen proyek yang buruk. Dampaknya jadwal terlambat, kualitas terganggu. Ya solusinya ya kita harus lakukan analisis risiko dari awal dan kerja-kerja yang lebih detail. Yang keenam yaitu faktor lingkungan. Penyebabnya ini biasanya faktor X gitu ya. Faktor lingkungan itu tuh penyebabnya cuaca, kondisi lokasi gitu, kondisi alamnya gitu. Dampaknya ya pasti pekerjaan terganggu lagi atau kalau misalkan climate change apa cuaca ekstrim ya materialnya bisa jadi rusak. Solusinya ya survei lokasi dulu atau sesuaikan jadwal kerja eh, dengan apa, musim cuaca yang ada gitu, yang bisa diprediksi di awal entah itu dari BMKG atau apa. Yang ketujuh itu masalah regulasi. Penyebabnya biasanya tidak memahami aturan bangunan. Nah, ini biasanya yang eh, bangor atau pihak-pihak yang tidak melihat regulasi terlebih dahulu gitu dalam pekerjaan. Dampaknya ya pasti kalau misalkan udah terjadi ya pasti sanksi hukum. Dampak lebih parah lagi kalau misalkan udah terkait hukum itu ya pasti proyek langsung di stop, langsung dihentikan. Solusinya itu ya kita harus patuhi regulasi dan koordinasi dengan pihak terkait atau konsultasi dengan terkait pihak-pihak yang berregulasi ini. Yang kedelapan yaitu gangguan komunikasi. Penyebabnya biasanya miskom antar tim proyek. Ini juga sering terjadi nih miskom. Dampaknya itu konflik dan kesalahan pekerjaan. Pastilah. Misalkan yang lagi ngebangun struktur A gini, struktur B gini, miskom, ya ujungnya nanti nggak ketemu. Misalkan bikin jembatan atau jalan yang nyambung. Ya solusinya gunakan komunikasi dan dokumentasi yang jelas. Nah, saran dalam pelaksanaan QC pada proyek konstruksi. Sarannya yang pertama itu menetapkan sasaran kualitas yang jelas. Yang kedua itu mengembangkan rencana pengendalian mutu yang komprehensif. Yang ketiga itu melatih dan memberdayakan tenaga kerja. Yang keempat itu menerapkan protokol inspeksi dan pengujian efektif. Yang kelima itu mendorong kolaborasi dan komunikasi antar tim. Yang keenam itu memantau dan mengevaluasi kinerja kualitas kualitas secara berkala. Yang ketujuh itu memanfaatkan teknologi dan solusi digital. Yang kedelapan mempertahankan sistem dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi penting nih. Sembilan itu belajar dari proyek sebelumnya. Yang sepuluh menetapkan proses manajemen kualitas.
pemasok dan vendor yang kalau bisa tinggi gitu. Material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Hmm, Material konstruksi inovatif ini itu merupakan bahan bangunan yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, kekuatan, efisien, dan berkelanjutan dalam proyek konstruksi. Material ini dirancang agar lebih tahan lama, ramah lingkungan, serta mampu mempercepat proses pembangunan. Penggunaan material inovatif juga membantu meningkatkan mutu konstruksi melalui pengurangan kesalahan, peningkatan ketahanan bangunan, dan efisiensi biaya maupun waktu pekerjaan. Contohnya nih, jenis-jenis material inovatif inovatif dalam konstruksi itu ada beton self filling, beton yang mampu memperbaiki retakan kecil secara otomatis menggunakan bakteri atau bahan kimia khusus. Biasanya ini beton-beton yang digunakan di bangunan-bangunan kimia gitu, atau bangunan-bangunan yang rentan retak kecil. Keunggulannya memperpanjang umur beton dan mengurangi biaya perawatan, pastinya karena bisa self healing, jadi nggak perlu injek tiap saat gitu. Jadi dia bisa ketika retak bisa self healing sendiri. Cuman tantangannya pasti karena beton ini beton spesial ya, pasti biaya produksi lebih tinggi dan kurang efektif ketika ada defek yang lebih besar. Yang kedua ada beton ringan, lightweight concrete. Nah, beton dengan agregat ringan yang mengurangi berat struktur bangunan. Keunggulannya ya pasti memudahkan pekerjaan, jadi nggak usah berat-berat gitu dan meningkatkan isolasi termalnya gitu. Tantangannya paling kekuatan tekan lebih rendah dibanding beton biasa, jadi si high pressure pasti lebih rapuh, nah, ringan. Yang ketiga itu beton transparan. Nah, beton yang dapat meneruskan cahaya menggunakan sorot optik ini itu biasanya memiliki keunggulan meningkatkan estetika sih dan mengurangi kebutuhan pencahayaan. Tantangannya sama kayak beton self healing, karena yang beton spesial ya, ini mahal pasti dan memerlukan teknologi yang khusus. Yang keempat ada fiber reinforced concrete versi. Biasanya beton yang diperkuat serat baja ini itu atau kaca atau polimer untuk meningkatkan kekuatan. Biasanya beton beton serat ya. Keunggulannya itu tahan retak dan lebih kuat terhadap beban. Nah, beton serat ini biasa dipakai hmm, kayak kayak di lapangan parkir atau apa apa namanya, lapangan basket atau stadion gitu. Tantangannya distribusi serat harus merata agar kualitas tetap baik. Jadi aplikatornya harus lebih detail gitu, harus lebih merata agar dapat kualitasnya lebih baik gitu. Yang kelima itu beton daur ulang. Beton daur ulang ini beton yang memanfaatkan limbah konstruksi sebagai bahan campuran yang baru. Berarti puing-puing beton dijadiin beton baru gitu. Keunggulannya pasti ramah lingkungan, mengurangi biaya. Cuman tantangannya ya kualitas beton daur ulang ini tuh jadi bervariasi ya, karena dia ngambil pecahan-pecahan beton dari mana gitu dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi si hasil beton barunya itu tuh mungkin bisa turun atau bisa lebih tinggi. Yang keenam itu material bambu. Material bambu ini juga bisa menjadi material inovatif ya. Bambu itu digunakan sebagai alternatif material struktural yang ringan dan kuat. Keunggulannya ya mudah diperbarui karena dia apa bambu itu ya bahan organik, jadi punya masanya karena ada pelapukan. Jadi bambu ini juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Tantangannya yaitu karena dia organik ya rentan terhadap hama dan pembusukan, jadi harus diperbaharui terus-menerus gitu. Yang ketujuh itu material smart material, di mana material smart ini material yang dapat merespon perubahan lingkungan seperti suhu atau cahaya. Ini material khusus lagi nih. Ya, keunggulannya meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan bangunan. Nah, next yaitu pengaruh material inovatif terhadap mutu dan konstruksi. Nah, yang pertama, pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi itu
Kendala yang tidak bukan ya pasti meningkatkan ketahanan bangunan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi dampak lingkungan, mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan kualitas dan kenyamanan bangunan, serta meningkatkan efisiensi konstruksi itu sendiri. Nah, tantangan kendala penggunaan material inovatif ini itu pasti biayanya tinggi. Dua, standar dan regulasinya itu ya belum lengkap lah. Mungkin kayak misalkan beton self apa self healing gitu. Di Indonesia mungkin belum terlalu apa ya, belum terlalu awam karena si regulasinya juga sepertinya belum terlalu ada yang menjurus ke beton self healing dapat digunakan ya karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu tuh terletak di lintang ya rawan gempa, rawan apa longsor, rawan banjir. Jadi defect dari bangunan beton-beton itu pasti gede. Jadi beton filling itu mungkin kurang efektif digunakan. Jadi apa ya retak kecil itu tuh eh, sudah sangat sering terjadi gitu di Indonesia. Malah bisa jadi lebih besar. Kurangnya pengetahuan dan keahlian pasti ini. Mungkin di Indonesia belum ada tenaga-tenaga konstruksi yang melakukan pelatihan agar material itu dapat digunakan dengan benar dan aman. Ketersediaan material terbatas. Kelima itu perawatan dan pengujian khusus. Nah, ini kan karena material khusus tadi, ya, pasti dia harus dirawat dan diuji dengan sesuatu yang khusus lagi. Nah, studi kasus dan aplikasi material inovatif, proyek pembangunan berkelanjutan. Penggunaan beton daur ulang dan material ramah lingkungan pada green building di Amerika dan Eropa berhasil meningkatkan mutu serta keberlanjutan konstruksi. Di Eropa dan Amerika mungkin sudah penggunaan bambu di Asia, di Jepang biasanya. Di beberapa negara Asia seperti Indonesia, di Indonesia ada bambu digunakan sebagai material konstruksi ringan yang murah dan tetap memiliki kualitas terbaik. Kualitas smart, penggunaan smart material ini digunakan pada bangunan modern untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan penghuni melalui teknologi adaptif terhadap lingkungan. Yang keempat itu penerapan beton self-healing. Beton self-healing diterapkan untuk mengurangi itu apa, retak kecil atau small defect. Value engineering (FA). Value engineering ini adalah metode sistematis yang digunakan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi yang diperlukan sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas, kinerja, dan keandalan. FE banyak diterapkan dalam bidang konstruksi untuk memperoleh hasil yang lebih efisien, ekonomis, dan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Nah, prinsip utama value engineering yang pertama yaitu fokus pada fungsi. FE menitik beratkan pada fungsi utama setiap komponen dalam proyek untuk menentukan apakah elemen tersebut benar-benar diperlukan atau dapat diganti dengan alternatif yang lebih efisien. Selanjutnya itu mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. FE eh, FE bertujuan mencari solusi yang lebih hemat biaya, namun tetap mempertahankan bahkan meningkatkan mutu dan performa proyek. Tiga, kolaborasi tim. Pelaksanaan FE melibatkan berbagai disiplin ilmu, insinyur, arsitek, kontraktor, dan manajemen proyek agar diperoleh solusi terbaik. Yang keempat itu kreativitas dan inovasi. FE ini mendorong penggunaan ide baru, teknologi mudah, dan material alternatif untuk meningkatkan efisiensi proyek. Yang kelima itu analisis siklus hidup. FE ini memperhatikan biaya jangka panjang, seperti biaya operasi, pemeliharaan, dan perawatan, bukan hanya biaya awal pembangunan. Nah, proses dalam value engineering ini, FE, pertama itu tahap informasi. Tahap informasi tujuannya mengumpulkan informasi lengkap mengenai proyek, biaya, spesifikasi, dan tujuan proyek. Kegiatannya yaitu mengidentifikasi elemen dengan biaya tinggi dan memahami fungsi setiap elemen. Outputnya dokumen awal, analisis biaya, dan fungsi.
Yang kedua itu tahap analisis fungsi. Tujuannya itu menganalisis fungsi utama dan fungsi bertugas setiap elemen proyek. Kegiatan yang dilakukan itu menentukan elemen yang penting, dapat diganti atau dihilangkan. Outputnya daftar fungsi proyek yang diprioritaskan. Nah, tahap kreativitas. Yang ketiga itu tahap kreativitas. Tujuannya itu mengembangkan alternatif solusi dengan biaya lebih efisien. Kegiatan yang dilakukan brainstorming dan analisis alternatif bersama tim. Output yang dikeluarkan itu daftar alternatif solusi proyek. Yang keempat itu tahap evaluasi. Nah, tujuannya itu memilih solusi terbaik dari alternatif yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan itu membandingkan biaya, manfaat, risiko, dan waktu implementasi. Outputnya alternatif terpilih dan rencana penerapan. Yang kelima itu tahap implementasi. Tujuannya itu menerapkan solusi yang dipilih dalam proyek. Kegiatan yang dilakukan merevisi desain dan berkoordinasi dengan tim proyek. Output yang dikeluarkan yaitu desain akhir dan dokumen proyek yang telah diperbarui. Yang keenam tinjauan ulang. Tujuan proses peninjauan ulang itu memastikan solusi berjalan sesuai dengan tujuan baik. Kegiatan yang dilakukan itu mengevaluasi hasil implementasi dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Outputnya yaitu hasil akhir yang efisien, efektif, dan sesuai target proyek. Manfaat value engineering. Manfaat FE ini itu pastinya sesuai dengan definisinya, efisiensi biaya, peningkatan inovasi, kualitas lebih baik, dan risiko. Contohnya nih, contoh dalam konstruksi proyek pembangunan jembatan. Nah, fungsinya menyediakan struktur yang aman dan untuk transportasi. Jadi kalau kita memakai pendekatan FA, contohnya misalkan mengganti baja yang mahal dengan baja mutu tinggi yang lebih ringan dan ekonomis tanpa mengurangi kekuatan struktur. Hasil yang dapat proyek jadi lebih aman, efisien, dan tetap memenuhi kualitas. Kendala dalam penerapan value engineer. Kendala dalam penerapan FA ini kurangnya pemahaman tentang FA pasti. Dua, resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi terhadap perubahan ini sebagian tim menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan metode lama. Nah, ini dan khawatir terhadap risiko penurunan kualitas. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang keempat kurangnya data dan informasi. Yang kelima kolaborasi yang tidak efektif. Yang keenam, keterbatasan kreativitas. Yang ketujuh, tantangan teknis. Yang kedelapan, kesulitan dan dalam mengukur nilai. Yang kesembilan, ketidaksesuaian dalam tujuan proyek. Yang kesepuluh, keterbatasan dukungan manajemen. Nah, perbedaan penerapan FA dan tanpa FA itu dalam suatu proyek, dalam suatu mutu proyek yaitu dengan FA. Dengan FA itu perencanaan dan desain dianalisis agar lebih efisien dan hemat biaya. Biaya proyek lebih optimal, mutu dan fungsi bangunan meningkat, waktu pelaksanaan lebih cepat dengan metode kerja, lebih ramah lingkungan, proyek menjadi lebih hemat dan efektif nilai tinggi. Tanpa tanpa FE, proyek hanya mengikuti desain awal tanpa mencari alternatif lain. Biaya proyek cenderung lebih tinggi karena nggak ada pilihannya pasti kurang efisien. Mutu hanya memenuhi standar. Waktu pengerjaan lebih lama karena metodenya konvensional. Aspek berkelanjutannya kurang diperhatikan pasti. Potensi peningkatan kualitas dan efisien tidak dimanfaatkan. Jadi kesimpulannya, penerapan FE ini membantu meningkatkan efisiensi biaya, mutu waktu, dan keberlanjutan proyek tanpa mengurangi fungsi utama bangunan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan FE. Pertama, kita harus paham dulu tujuan proyek. Kedua, kita harus identifikasi fungsi utama dan tambahan. Yang ketiga, kita harus kolaborasi antara disiplin. Yang keempat, kita harus analisis biaya dan kinerja. Yang kelima, kita harus identifikasi risiko dan mitigasi. Yang keenam, kita harus punya dokumentasi yang rinci. Yang ketujuh, itu kepatuhan pada standar dan regulasi. Yang kedelapan, pelibatan pemangku kepentingan. Yang kesembilan, pengukuran dan evaluasi hasil. Yang sepuluh, fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Pelaksanaan FE ini sendiri dalam konteks Indonesia, FE di Indonesia ini sudah mulai banyak diterapkan pada proyek infrastruktur, gedung, fasilitas publik yang meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas. Biasanya sudah dilakukan. Kenyataannya, penerapan FE di Indonesia ini, kesadaran penggunaan FE semakin meningkat pada proyek-proyek besar.
Penerapan FE masih sering berfokus pada penghemat biaya aja nih, dibanding peningkatan kualitas dan inovasi. Nah, pelaksanaan FE membutuhkan kerjasama antar pemilik proyek, konsultan, konstruksi, dan insinyur. Regulasi dan standar pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah mulai mendorong penerapan FE dalam proyek konstruksi, terutama terkait efisiensi biaya dan keberlanjutan. Jadi kesimpulannya bahwa penerapan FE di Indonesia ini eh, sedang dan terus berkembang dan membantu meningkatkan efisiensi proyek konstruksi meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang belum optimal. Kendala dalam penerapan FE, kurang pemahaman, daya kerja profesional, keterbatasan data, tekanan waktu dan keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan, peraturan FE yang belum terintegrasi. Jadi, eh, dari kendala tersebut, ada rekomendasi untuk mengatasi kendalanya. Jadi, kita harus meningkatkan edukasi, pelatihan tentang FE ini kepada kontraktor, konsultan, atau pemilik proyek. Kita harus mengintegrasikan FE ini dengan regulasi. Kita harus memanfaatkan teknologi seperti BIM untuk mendukung proses FE. Nah, kita harus meningkatkan kesadaran manajemen terhadap manfaat FE ini. Kita harus mempromosikan best practice dan studi kasus keberhasilan penerapan FE. Dan kita harus mendorong penerapan FE untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek konstruksi. Dari QA, QC, dan FE ini, kita akan membahas tentang hubungan antara ketiganya dalam manajemen mutu konstruksi. QA, Quality Assurance, berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan proses untuk memastikan standar mutu terpenuhi. Kalau QC berfokus pada inspeksi, pengujian, verifikasi hasil pekerjaan agar sesuai spesifikasi. Sedangkan FE bertujuan meningkatkan nilai proyek dengan mengoptimalkan fungsi dan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas. Jadi hubungan antara ketiganya, QA dan QC saling melengkapi dalam menjaga kualitas proyek. QA memastikan proses berjalan sesuai standar, sedangkan QC memastikan hasil. Nah, si FE ini mendukung QA dan QC dengan memberikan solusi desain dan konstruksi yang lebih efisien, hemat biaya, dan apa, tetap sesuai dengan standar mutu. Jadi kalau misalkan dalam circle-nya QA dan QC ini beririsan, nah di bawahnya itu ada panah FE yang muncul untuk menambahkan dukungan hingga hasil akhir lebih sesuai, bukan sesuai, lebih lebih menjamin mutunya. Tahapan implementasi dari ketiganya, QA, QA itu perencanaan mutu dengan menetapkan standar dan prosedur, penerapan sistem melalui pelatihan dokumentasi, audit, review, peningkatan berkelanjutan, dan QC, pengujian material, inspeksi proses pekerjaan, verifikasi hasil, dan dokumentasi hasil. Nah, CFA untuk mendukung CAQDC itu mengevaluasi terkait biaya, analisis fungsi, pengembangan solusi kreatif, evaluasi alternatif, dan implementasi solusi yang disetujui. Kendala QA, kendala QA ini biasanya kurang pahaman terhadap pemahaman pekerja terhadap sistem QA yang resisten terhadap perubahan prosedur gitu ya. Kalau CQC kendalanya di keterbatasan alat inspeksi, biasanya kurang dokumentasi biasanya. Nah, kalau misalkan CFA ini kendalanya ketidakseimbangan antara pengurangan biaya dan kualitas. Jadi biasanya fokusnya biaya doang gitu. Waktu terbatas untuk analisis yang mendalam. Tapi ada solusinya. Kalau misalkan kendala yang tadi untuk QA, kurang pahaman ya pelatihan intensif bagi tim proyek, dan dukungan dari komitmen manajemen. Nah, untuk CQC, keterbatasan alat ya, penggunaan teknologi inspeksi yang lebih modern, mungkin bisa lebih sederhana atau apa gitu, penjadian tim khusus inspeksi gitu. Nah, untuk FE, eh, karena ketidakseimbangan tadi ya, kita harus melibatkan pakar multidisiplin agar bisa lebih seimbang dan menyediakan waktu khusus untuk analisis FE gitu. Contoh penerapan pada proyek jalan tol. Nah, pada QA, membuat standar mutu campuran beton, audit rutin penggunaan alat berat ya, pada proyek ya, jalan tol. QC, pengujian material agregat, memastikan kualitas beton, verifikasi ketebalan aspal maupun
beton. FA mengganti material geotekstil impor dengan bahan lokal berkualitas serta agar biaya lebih efisien tanpa menurunkan mutu. Selanjutnya itu terkait pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu. Nah, pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu ini tuh merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan bangunan tetap berfungsi dengan baik, memiliki umur panjang dan sesuai standar mutu. Kegiatan ini meliputi inspeksi rutin, perbaikan, serta pencegahan kerusakan. Tujuannya menjaga keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi risiko kegagalan, menjaga kenyamanan dan keselamatan bangunan. Fokusnya untuk konstruksi, estetika bangunan, stabilitas dan keamanan struktur, serta efisiensi energi. Langkah pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama itu inspeksi rutin, pengecekan kondisi visual dan teknis struktur secara berkala. Misal nih, pemeriksaan retakan dinding, fondasi, kebocoran atap. Kedua itu pencatatan dokumentasi, mendokumentasikan hasil inspeksi dan kerusakan serta tindak perbaikannya. Gitu. Yang ketiga itu penjadwalan pemeliharaan. Jadi menyusun jadwal pemeliharaan preventif seperti kapan pengecatan ulang, kapan pelapisan tikarannya, dan kapan penggantian komponen-komponen yang harus diganti gitu. Yang keempat itu perbaikan dan rehabilitasi atau memperbaiki elemen yang rusak dan memperkuat struktur bila diperlukan. Yang kelima itu pemantauan pasca perbaikan. Setelah rehabilitasi perbaikan pasti kita harus pantau pasca gitu. Yang keenam itu mengevaluasi dan penyesuaian. Mengkaji ulang prosedur pemeliharaan untuk peningkatan efisiensi masa depan. Nah, kendala yang mungkin terjadi pada solusi kendala yang terjadi dan solusinya. Eh, kendala Misal kendalanya kurang anggaran pemeliharaan. Solusinya mengintegrasikan anggaran pemeliharaan sejak awal proyek yang pasti. Keterbatasan SDM kompeten, solusinya memberikan pelatihan. Akses sulit ke lokasi tertentu, solusi menggunakan teknologi seperti drone atau alat inspeksi yang chain. Nah, ketidakpatuhan terhadap jadwal, solusinya menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau mengatur jadwal. Nah, contohnya penerapan di Indonesia. MRT pada tahun 2019, pemeliharaan rel, lift, dan escalator untuk menjaga kelancaran operasional. Jembatan Suramadu, inspeksi rutin kabel jembatan untuk memastikan keamanannya. Kalau misalkan di dunianya ada seperti Menara Eiffel tuh, di Paris, Prancis, pengecatan ulang setiap 7 tahun. Sydney Opera House di Australia, inspeksi dan perawatan akustik untuk menjaga kualitas suara dan estetika bangunan berkala. Hmm, Selanjutnya yaitu eh, peraturan dan standar yang berlaku terkait regulasi manajemen mutu eh, di nasional maupun internasional. Kalau standar nasional dan internasional biasanya di Indonesia itu ada ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Eh, ada juga ISO 55000 tentang manajemen aset. Dan ada juga tentang SNI konstruksi dan pemeliharaan. Nah, contohnya di Indonesia, ya itu tadi ada SNI apa? SNI 1726 2019 tentang bangunan tahan gempa, atau ada SNI 032404 tahun 1991 tentang tata cara pemeliharaan jalan raya. Nah, eh, teknologi dalam pemeliharaan ini ada Building Information Modeling atau BIM, ya, bisa didengar. BIM ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan secara digital atau pakai IoT, Internet of Things. Sensor yang digunakan untuk memantau kondisi konstruksi secara real time atau menggunakan robotik, drone atau robotik digunakan untuk inspeksi di area yang sudah dijangkau, misalkan di daerah yang tinggi yang nggak bisa, atau di ujung bangunan, atau di daerah-daerah yang susah untuk dilihat atau melakukan inspeksi, misalnya pakai drone atau robotik. Nah, di atap yang tinggi atau bawah jembatan itu. Untuk di pemeliharaan itu corrective maintenance, perbaikan setelah terjadi kerusakan. Preventive maintenance, pemeliharaan rutin sebelum kerusakan.
predictive maintenance menggunakan data untuk memprediksi waktu pemeliharaan. Condition based, jadi pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual konstruksi. Selanjutnya pengelolaan sumber daya. Sumber daya manusia ini perlu pelatihan tenaga ahli inspeksi struktur, kelistrikan, dan mekanikal. Memastikan tim memiliki sertifikasi sesuai standar. Terus material dan alat. Menggunakan material berkualitas tinggi, manfaatkan alat modern untuk mempercepat pekerjaan. Selanjutnya evaluasi kinerja pemeliharaan. Jadi ada Key Performance Indicator atau KPI. Jadi eh, Key Performance Indicator itu seperti jumlah kerusakan yang terdeteksi, isinya itu waktu penyelesaian perbaikan, isinya ada efisiensi biaya pemeliharaan, ada audit mutu yang dilakukan berkala untuk memastikan prosedur berjalan sesuai dengan standar. Nah, faktor risiko dan mitigasi. Jadi kita pada manajemen itu kita juga harus memikirkan faktor risiko dan mitigasinya. Seperti risiko lingkungan ya gempa, banjir, perubahan iklim. Yang mitigasinya kita harus mendesain tahan gempa, sistem drainase yang baik gitu. Risiko operasional, penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dan lainnya. Nah, biaya pemeliharaan, life cycle cost analysis LCCA. LCCA itu menilai total biaya melalui pembangunan hingga perawatan dan pembongkaran konstruksi. Nah, optimalisasi anggaran, memprioritaskan pemeliharaan pada komponen yang paling kritis saja gitu. Studi kasus dan pengalaman lapangan, studi kasus dan pengalaman lapangan terkait faktor mitigasi dan risiko ini. Bangunan tua di Eropa, contohnya dipelihara secara berkala untuk mempertahankan nilai sejarah. Infrastruktur di Indonesia dievaluasi pasca operasional untuk memastikan keamanan struktur. Nah, legalitas dan aspek hukum. Tanggung jawab pemeliharaan menentukan pihak yang bertanggung jawab, biasanya pengembang, pengguna, pihak ketiga. Kontrak pemeliharaan, dokumen hukum harus menjelaskan lingkup pekerjaan, tanggung jawab, standar pelaksanaan. Nah, edukasi dan pengembangan berkelanjutan. Edukasi dan pengembangan berkelanjutan itu memasukkan materi pemeliharaan dalam pendidikan teknik sipil dan arsitektur. Mengikuti seminar dan workshop tentang teknologi pemeliharaan yang terbarukan. Pemahaman yang baik mengenai pemeliharaan konstruksi membantu menciptakan pengelolaan bangunan yang efektif, efisien, aman, dan sesuai standar mutu. Pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Tahap kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi ini dilakukan untuk menjaga mutu serta kondisi bangunan agar tetap layak digunakan sesuai fungsinya. Langkah-langkahnya apa? Berikut langkah pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Satu, perencanaan pemeliharaan dan pengawasan. Kita tuh harus mengidentifikasi kebutuhannya dulu, menentukan elemen bangunan yang memerlukan pemeliharaan seperti struktur, ventilasi, eksterior, interior. Tujuannya itu penyusunan mana? Kita harus membuat rencana periode kegiatan pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Selanjutnya kita melakukan penganggaran, mengalokasikan biaya pemeliharaan dan pengawasan sesuai kebutuhan bangunan. Nah, yang kedua itu inspeksi awal. Inspeksi awal, ini kita melakukan pemeriksaan visual, pengujian teknis, memeriksa kondisi fisik bangunan untuk menemukan kerusakan seperti retakan, kebocoran, dan penurunan struktur. Pengujian teknis, melakukan uji material dan struktur bila diperlukan seperti uji kekuatan beton, kondisi instalastik, dan sistem air. Yang ketiga itu melakukan pelaksanaan pemeliharaan. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan terus preventif, hingga pemeliharaan ketika kerusakan. Nah, yang keempat itu pengawasan dan dokumentasi. Pengawasan langsung, memantau pelaksanaan pemeliharaan agar sesuai standar dan prosedur. Dan itu penggunaan teknologi dan pastinya ya dokumentasi hasil. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut. Analisis hasil pemeliharaan membandingkan kondisi sebelum before after pemeliharaan untuk menilai efektivitas. Yang keenam itu pelaporan. Laporan kepada pihak terkait, pelaporan kondisi, menyertai temuan penting terkait struktur fungsi bangunan yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan tahapan yang terstruktur, kondisi bangunan dapat tetap terjaga sesuai standar keselamatan, kecepatan, dan umur layanan konstruksi tersebut. Nah, hubungan antara masa pakai bangunan dengan waktu bangunan. Masa pakai bangunan adalah jangka waktu bangunan tetap berfungsi sesuai tujuan awal dengan tingkat keamanan, kenyamanan, dan keterangan tertentu.
Mutu bangunan berujuk pada kualitas material konstruksi, desain, serta pemeliharaan bangunan yang mempengaruhi masa pakainya. Nah, sedangkan mutu bangunan sangat menentukan masa pakai. Semakin tinggi mutu material, desain, dan pelaksanaan konstruksi, maka semakin panjang masa pemakaiannya. Sebaliknya, bangunan yang mutu rendah cenderung mengalami kerusakan lebih cepat, membutuhkan revisi, dan bahkan tidak layak pakai sebelum masa rencana. Peraturan dan dasar teori terkait eh, apa peraturan terkait di Indonesia ada seperti SNI 2847 2019 terkait persyaratan bentuk struktural untuk bangunan gedung yang mengatur desain dan mutu material beton. Ada SNI 1726 2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa, ada UU 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, ada Permen PUPR 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung, eh, dengan dasar teori. Nah, teori mutu material nih biasanya mutu material seperti beton, baja, dan kayu sangat mempengaruhi daya tahan terhadap beban korosi maupun kausan. Teori pemeliharaan itu rutin dapat memperpanjang umur bangunan dengan mengurangi kerusakan dini akibat pengaruh lingkungan. Teori perencanaan dan desain yang buruk tanpa dengan kondisi lingkungan atau beban dapat memperpendek masa pakai bangunan tadi. Penerapan di dunia maupun di Indonesia, contohnya ada di Jepang, bangunan dirancang tahan gempa dengan standar tinggi sesuai Building Standard Law of Japan. Di Eropa, contohnya standar Eurocode memastikan kualitas material dan desain tahan terhadap perubahan iklim. Nah, sedangkan penerapan di Indonesia, Indonesia menerapkan standar SNI yang mempertimbangkan kondisi geografis seperti gempa dan iklim tropis. Nah, contohnya di Jembatan Suramadu itu menggunakan material kualitas tinggi dan teknologi tahan korosi untuk meningkatkan masa pakainya. Langkah-langkah peningkatan mutu dan masa pakai bangunan. Yang pertama, perencanaan. Di perencanaan itu pemilihan desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan, penentuan material berkualitas tinggi. Yang kedua itu pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi itu pengawasan ketat terhadap proses konstruksi, menggunakan tenaga terampil. Yang ketiga itu pemeliharaan. Pemeliharaan itu untuk mencegah kerusakan dini seperti pengecatan ulang, perbaikan retakan, dan penggantian komponen yang aus. Yang keempat yaitu audit dan evaluasi. Pemeriksaan berkala untuk memastikan bangunan tetap sesuai fungsi dan standar keselamatan. Kendala dan solusinya. Biasanya kendalanya anggaran terbatas. Penggunaan material murah dapat menurunkan mutu. Kurangnya kesadaran pemeliharaan. Tenaga kerja kurang terampil. Solusinya ya meningkatkan anggaran, melakukan edukasi, pelatihan tenaga. Contohnya pada bangunan berkualitas tinggi itu yang di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 menggunakan material tahan korosi, teknologi hemat energi, dan desain modern yang meningkatkan masa pakai bangunan tersebut dengan pendekatan yang tepat terhadap mutu bangunan dan pemeliharaan bangunan berkelanjutan dapat diwujudkan baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini merupakan tabel estimasi masa pakai bangunan berdasarkan jenis bangunan dan standar internasionalnya. Jenis bangunan ada bangunan perumahan, komersial, industri, jembatan, gedung tinggi, high rise, bangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan bangunan sejarah. Sini ada masa pakai, tahun dari 50 sampai 100, 50, 80, 40, 70, 75, 120. Aturan atau standar internasionalnya juga dijelaskan di sini. Kalau penjelasan secara umumnya, bangunan perumahan itu biasanya masa pakainya dapat diperpanjang hingga 100 tahun atau lebih jika menggunakan material berkualitas tinggi. Kalau misalkan bangunan komersial dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan renovasi atau modernisasi dalam siklus 20 atau 30 tahun. Jadi bangunan komersial itu tuh apa eh, dirancang direnovasi setelah 30 atau 20 atau sampai 30 tahun selanjutnya. Bangunan industri. Nah, bangunan industri ini itu bergantung pada kondisi operasi dan beban kerja yang dilakukan di bangunan tersebut. Masa pakainya lebih pendek jika terkena beban berat atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Jembatan dan infrastruktur lainnya. Masa pakainya cenderung lebih panjang karena sangat penting ini buat stabilitas dan keselamatan publik. Jadi ini kalau misalkan apa
Masa pakai jembatan maupun itu 100 tahun lebih. Bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah ini tuh dengan perawatan yang konservasi yang benar, bangunan ini dapat bertahan lebih dari ratusan tahun. Eh, Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi masa pakai bangunan. Biasanya kondisi lingkungan, iklim tropis, gempa bumi, banjir, dan lainnya, pencemaran udara, perubahan iklim. Ya. Sistem pemeliharaan dan renovasi itu, jenis pemeliharaan ada tiga: preventif, korektif, dan prediktif. Mana preventif dilakukan sebelum kerusakan, korektif dilakukan setelah kerusakan ditemukan, prediktif jadi memprediksi dulu terkait kerusakan, dilakukan sistem pemeliharaan. Manajemen siklus hidup bangunan, jadi mengatur perencanaan hingga penghancuran bangunan untuk mengoptimalkan masa pakai. Nah, eh, teknologi pendukung mutu dan masa pakai bangunan. Ya, tadi kan material inovatif, teknologi konstruksi, dan sistem monitoring. Eh, aspek ekonomi dan lingkungan, efisiensi biaya, analisis biaya jangka panjang antara material berkualitas dan biaya renovasi, bangunan ramah lingkungan, kebijakan dan regulasi, eh, studi kasus dan benchmark pada global, seperti contohnya bangunan Burj Khalifa di Dubai, menggunakan teknologi modern untuk ketahanan dan umur panjang. Di Indonesia, renovasi Stadion GBL, Gelora Bung Karno, GBK, dilakukan untuk memperpanjang masa pakai bangunan. Benchmark, perbandingan bangunan konstruksi modern dan tradisional. Tantangan di mana tantangan di masa depan apa? Yang pertama itu adanya urbanisasi, meningkatkan kebutuhan bangunan berumur panjang. Yang kedua itu digitalisasi dan otomasi, pemanfaatan AI dan IoT untuk pemeliharaan. Dan yang ketiga itu resiliensi bencana, peningkatan standar bangunan tahan bencana. Nah, mutu yang diharapkan dalam suatu proyek yaitu, mutu proyek yaitu tingkat keberhasilan proyek dalam memenuhi persyaratan teknis, fungsional, estetika, operasional, keamanan, efisiensi sesuai spesifikasi yang diterapkan. Aspek mutu yang diharapkan apa ini? Teknis, struktur kuat dan tahan terhadap lingkungan, fungsional, bangunan berfungsi sesuai tujuan, estetika, desain menarik, ekonomis, pasti penggunaan biaya dan sumber daya efisien, ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan dan hemat energi, keamanan dan keselamatan. Ya, aspek mutunya ya pasti melindungi pekerjaan, penggunaan ataupun pengguna bangunan nantinya. Langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek. Dan ini, langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek yaitu satu, perencanaan matang, kedua, pemilihan material kualitas, ketiga, manajemen proyek efektif, keempat, pengawasan dan inspeksi, kelima, pelatihan tenaga kerja, yang keenam, uji coba dan sertifikasi. Cuman ada kendalanya seperti keterbatasan anggaran, SDM kurang kompeten, cuaca, faktor eksternal, keterlambatan material. Ya, tapi kendala ini bisa kita kasih solusi, kita bisa timpal dengan solusi. Keterbatasan anggaran kita bisa pakai FE tadi itu untuk efisiensi anggaran. SDM yang kurang kompeten kita bisa melakukan pelatihan. Cuaca kita bisa menyesuaikan jadwal proyek tadi dengan prediksi cuaca. Eh, Keterlambatan proyek ya apa keterlambatan material ya kita bisa menjadi stok material cadangan gitu untuk mengantisipasi keterlambatan. Nah, langkah hmm, eh, langkah dari manajemen mutu ini yaitu teori Deming, mutu sendiri adalah tanggung jawab semua pihak menggunakan siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Total Quality Management TQM, pendekatan sistem yang melibatkan seluruh organisasi Six Sigma, mengurangi kegagalan dan meningkatkan efisiensi proses. Six Sigma ini fokus pada pelanggan, mengurangi variasi kegagalan, mengambil keputusan berbasis data, kerjasama tim, dan perbaikan kelanjutan. Manfaat Six Sigma ini pastinya mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, berbagi kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, contohnya ya sama ya kayak tadi ya. Kalau di dunia ada bangunan Burj Khalifa,
pengawasan mutu dan kualitas tinggi. Terus ada terowongan channel gitu menggunakan teknologi navigatif kalau di Indonesia yang kayak tadi ada penggunaan MRT, ada tol Trans Jawa gitu. Eh, Terakhir sekian dari saya. Terima kasih banyak. Eh, Pemaparan hasil implementasi mata kuliah pengantar manajemen mutu dan menjadi tugas akhir sebagai bahan untuk kelulusan mata kuliah tersebut. Terima kasih, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.